Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1271. Di atas Gunung Roh Leluhur. Badai Genesis Ki yang mengerikan mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah, namun kegembiraan dan kepuasan memenuhi mata Aituanzi dan yang lainnya. Setelah beberapa tarikan napas, saat badai mereda, sosok di tengah badai terlihat jelas oleh semua orang. Tidak ada bentuk yang aneh kali ini. Zhou Yuan mempertahankan bentuk manusianya, hanya saja dia lebih tinggi, lebih ramping, dan rambut hitamnya berubah warna menjadi emas cerah. Rambut emas panjangnya tergerai di punggung, memancarkan cahaya yang mempesona dan berkilau. Satu-satunya hal yang terlihat agak aneh adalah seikat rambut keras kepala yang mencuat dari atas kepalanya. Tangan Zhou Yuan juga menjadi sedikit lebih besar dan cahaya hitam misterius melompati ujung jarinya. Dengan sedikit mengepalkan tangannya, bahkan ruang di sekitarnya pun hancur. Dia melepaskan gelombang tekanan Genesis Ki yang sangat menakutkan yang bahkan membuat Aituanzi dan yang lainnya terengah-engah. Berhasil, Aituanzi dan yang lainnya terkejut. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan menggerakkan lehernya dan meregangkan lengan dan kakinya. Hanya ketika dia merasakan Genesis Ki yang menakutkan di dalam tubuhnya, ekspresi terkejut juga melintas di matanya. Apakah ini kuat? Pondasi Genesis Ki miliknya sendiri telah mencapai 300 miliar. Zhou Yuan merasa dia bisa menghadapi ahli domain hukum sejati secara langsung dengan kondisinya saat ini. Itu karena kamu mendapat dukungan dari kekuatanku, suara kemenangan tuntun terngiang di benak Zhou Yuan. Zhou Yuan mengangguk puas dan kemudian, setelah berpikir, dia berkata, secara keseluruhan cukup bagus, tapi bisakah kamu menghilangkan rambut yang mencuat? Seikat rambut itu dibuat oleh Tuntun agar terlihat lucu di mata Yao Yao, tapi kenapa dia meninggalkannya di kepalaku? Tapi Tuntun tetap diam dengan pertanyaan Zhou Yuan yang sedikit sewot. Wajah Zhou Yuan menjadi gelap. Bagaimana dia tidak tahu kalau seikat rambut itu adalah mahakarya Tuntun? Tapi ini bukan waktunya bertengkar dengan Tuntun. Zhou Yuan tidak punya pilihan selain mencubit hidungnya dan menerimanya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah panggung pertempuran tertinggi berwarna merah tua di puncak gunung. Qisuan, yang berada di platform, menatapnya dengan ekspresi tidak menyenangkan. Jelas sekali bahwa Qisuan mendeteksi bahaya dari Zhou Yuan, yang Genesis Ki-nya tiba-tiba melonjak. Dia tidak mengira Zhou Yuan dan Tuntun bisa memikirkan hal seperti itu dari perilaku bodoh dan bermain-main mereka. Aku pergi, kata Zhou Yuan kepada Aituanzi dan yang lainnya sambil mengalihkan pandangannya. Aituanzi dan yang lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, kami menantikan kembalinya kalian dengan penuh kemenangan. Zhou Yuan adalah harapan terakhir mereka. Jika Zhou Yuan dan Tuntun tidak bisa mengalahkan Qisuan, Gunung Roh Leluhur pasti akan jatuh ke tangan klan binatang jahat. Surga Wanshu tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Dengan lambaian tangannya, Zhou Yuan muncul di Gunung Roh Leluhur seolah-olah diteleportasi. Dia turun menuju platform pertempuran tertinggi. Dia merasakan kekuatan tolak yang kuat saat dia mendekati platform pertempuran tertinggi. Kekuatan tolak itu kemungkinan besar akan mendorong Zhou Yuan menjauh dalam sekejap jika dia tidak bergabung dengan Tuntun. Apa yang dikatakan Qisuan benar. Jika fondasi Genesis Ki seseorang kurang dari 300 miliar, seseorang memang tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke platform pertempuran. Zhou Yuan menghela nafas dalam hati. Segera, cahaya hitam samar muncul di kulitnya dan kekuatan tolaknya lenyap seketika. Dia dengan mudah melewati medan gaya tolak dan mendarat langsung di platform pertempuran tertinggi. Pasukan surga Wanshu bertepuk tangan dan bersorak. Aituanzi, Zhuang Xiaoming dan yang lainnya menghela napas lega. Terlepas dari hasil akhirnya, setidaknya mereka layak bersaing dengan Qisuan. Di platform pertempuran tertinggi, Qisuan menatap dingin ke arah Zhou Yuan saat dia turun dan berkata dengan acuh tak acuh, menarik, menurutku kamu tidak akan menggunakan metode curang ini untuk memasuki platform pertempuran tertinggi. Zhou Yuan tidak bisa menahan senyum. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu berdiri di sini dengan kemampuanmu sendiri. Qisuan hanya mampu berdiri di panggung pertempuran tertinggi karena batasannya, yang mengeluarkan ki jahat dari Gunung Roh Leluhur untuk memperkuat kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mencapai level seperti itu dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya, itu bukanlah level yang bisa dicapai pada tahap domain hukum semu. Oleh karena itu, kedua belah pihak curang jadi mengapa saling mengejek.
Zhou Yuan, bunuh dia. Tuntun berteriak di dalam hati Zhou Yuan. Qisuan mendengus dingin dan terlalu malas membuang waktu berbicara dengan Zhou Yuan. Saat dia melangkah maju, Genesis Ki yang mengerikan menyembur ke seluruh area dan mengguncang seluruh langit. Tekanan itu membuat hati semua orang bergetar meskipun mereka berada jauh dari platform pertempuran. Sudahlah, sepertinya ada yang kurang jika aku menang tanpa melihat darah. Aku akan menggunakan darah binatang suci alfa dan dirimu untuk merayakannya. Ini sempurna. Qisuan menyeringai dan membuat gerakan merobek di udara. Ruang di sekitarnya tiba-tiba terbuka. Raungan kejam bergema di kehampaan saat arus deras hitam mengalir keluar. Di dalam arus hitam itu ada roh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menghasilkan jeritan tajam yang dapat menggoyahkan jiwa seseorang. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, dan melihat semburan roh binatang mengaum ke arahnya, tangannya berubah menjadi cakar dan cahaya hitam berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya berubah menjadi pusaran hitam. Pusaran itu meluas di telapak tangannya dan langsung tumbuh ratusan kali lipat seperti lubang hitam. Semburan roh binatang itu melesat ke arah Zhou Yuan dengan niat jahat tetapi setelah bersentuhan dengan semburan hitam, ia tertelan saat pusaran itu berputar. Zhou Yuan sedikit gemetar, sudut mulutnya pecah-pecah dan dia berseru dengan takjub, kekuatan melahap yang sangat kuat. Serangan lawannya hampir seketika ditelan oleh kekuatan melahap selama kontak tersebut. Jelas sekali, ini adalah kekuatan melahap tuntun. Terlebih lagi, setelah dia menelan kekuatan itu, beberapa di antaranya menjadi kekuatan yang bisa dia manipulasi. Kemampuan seperti itu sungguh luar biasa. Zhou Yuan takjub, binatang suci alfa memang diberkati oleh surga. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki kekuatan luar biasa hanya dengan berkultivasi sendirian. Ini adalah untukmu. Zhou Yuan meraung. Dengan hentakan kakinya, platform pertempuran tertinggi, yang terbuat dari bahan khusus, tiba-tiba retak dan dia langsung muncul di depan Qisuan seolah-olah berteleportasi dan membanting tinjunya. Fondasi 300 miliar Genesis Ki miliknya meledak dengan pukulan itu, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur seperti cermin. Genesis Ki Platinum asli Zhou Yuan juga berubah. Di dalam Platinum Genesis Ki ada gumpalan cahaya gelap dan misterius. Kekuatan pukulan itu bisa menghancurkan siapapun yang hadir, termasuk Ai Tuanzi. Ekspresi Qisuan menjadi sedingin es. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan ki hitam, yang dengan cepat berubah menjadi kepala binatang hitam raksasa. Diselimuti oleh keganasan yang tak terbatas, kepala binatang itu bertemu langsung dengan pukulan Zhou Yuan. Genesis Ki yang mengguncang bumi meletus dari tabrakan tersebut dan bahkan ruang di sekitarnya hancur lapis demi lapis, menyebarkan puing-puing spasial kemana-mana. Zhou Yuan dan Qisuan sama-sama terkena serangan balik. Tapi Zhou Yuan hanya mundur 100 kaki sebelum beberapa pusaran yang melahap di sekitarnya melarutkan semua kekuatan. Namun, Qisuan dengan paksa menerima serangan itu dan hanya bisa menenangkan diri setelah ribuan kaki. Tabrakan itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan Zhou Yuan sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Itu memuaskan. Wajah Zhou Yuan penuh kegembiraan. Tapi wajah Qisuan tanpa ekspresi dan matanya dipenuhi niat membunuh. Namun segera setelah itu, semuanya kembali tenang. Orang di depannya adalah musuh yang kuat dan tidak boleh dianggap remeh. Karena itu masalahnya, dia harus membunuhnya dengan seluruh kekuatannya di sini. Saat pikiran mengalir di benaknya, Qisuan perlahan melipat tangannya menjadi segel dan suaranya yang dingin dan mematikan terdengar dari panggung pertempuran tertinggi. Domain hukum setan binatang. Ketika domain hukum berwarna merah darah tiba-tiba menyebar dari Qisuan, aura kejam yang tak terbatas meletus. Siapapun yang pikirannya tidak stabil kemungkinan besar akan kehilangan akal sehatnya dan dipenuhi amarah yang mematikan. Setelah domain hukum berwarna merah darah terbentuk, ki berwarna darah berputar di samping Qisuan, berubah menjadi monster merah raksasa. Binatang raksasa itu mengeluarkan ki jahat yang mengerikan, dan bahkan mata mereka dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Selain itu, binatang raksasa itu melepaskan Genesis Ki yang sangat kuat seperti substansi nyata, mengejutkan semua orang. Orang-orang yang ditangkap oleh domain hukum milikku akan diubah menjadi iblis binatang. Roh dan tubuh mereka akan diubah dan akan dikendalikan olehku. Qisuan mendengus sambil menyeringai sinis. Kamu akan segera menjadi salah satu dari mereka. Pergi, hancurkan dia. Dengan jentikan jarinya, binatang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan menyerang Zhou Yuan dengan cara yang ganas dan tak kenal takut. Saat Zhou Yuan mengepalkan tangannya,
Kuas Yuan surgawi muncul di genggamannya dalam sekejap. Dia melesat seperti kilatan petir, menyerbu ke dalam kelompok binatang itu. Kemudian, Genesis Ki yang menakutkan meletus dan ribuan rambut hitam legam ditembakkan seperti hujan anak panah. Banyak binatang buas berwarna merah darah yang tercabik-cabik. Tapi kemudian, pancaran aura berwarna merah darah turun lagi dan tanpa henti berubah menjadi binatang buas. Zhou Yuan berdiri sendirian di tengah gelombang besar binatang buas. Setiap serangannya menyapu sebagian besar binatang buas, tetapi binatang buas dengan cepat memenuhi daerah itu lagi. Seolah-olah binatang buas itu tidak akan pernah bisa dihancurkan di dalam domain hukum merah. Bahkan Ai Tuanzi pun akan merasa kesusahan menghadapi serangan yang tiada henti seperti itu. Domain hukum orang ini aneh. Zhou Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru setelah dia menghancurkan lusinan binatang buas raksasa dengan kuas Yuan surgawi. Minggir, aku akan melakukannya. Suara tidak sabar tuntun terngiang di benak Zhou Yuan. Ruang di sekitar Zhou Yuan tiba-tiba meredup, dan banyak pusaran seperti lubang hitam muncul di kehampaan. Raungan rendah terdengar dari tubuh Zhou Yuan. Pusaran lubang hitam tiba-tiba membesar, menelan gelombang binatang buas yang tak ada habisnya kemanapun mereka lewat. Ketika lubang hitam bergetar, arus deras yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan menghantam domain hukum berwarna merah darah. Cisuan mendengus, matanya dingin dan menyeramkan. Ki berwarna darah yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul di atasnya untuk membentuk tangan raksasa. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergerak berkelompok di tangan raksasa itu, menghasilkan raungan ganas yang keras. Segel darah 1000 binatang. Tangan itu terbanting seperti gunung ke arah Zhou Yuan. Tapi Zhou Yuan berdiri terpaku di tempat sementara raungan tuntun bergema di tubuhnya. Kemudian seekor binatang raksasa muncul dari udara, itu adalah tubuh tuntun. Binatang raksasa itu membuka mulutnya yang besar, yang sepertinya berisi pusaran lubang hitam. Kemudian, cahaya hitam murni dengan cepat berkumpul membentuk bola hitam raksasa. Bola hitam itu sedalam jurang dan tanpa sinar sedikitpun, seolah telah menelan segalanya. Tapi Zhou Yuan bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam bola hitam itu. Kekuatan ini bukan milik Zhou Yuan, tetapi dimobilisasi oleh tuntun. Keduanya telah digabungkan dan karenanya, mereka berdua bisa mengendalikan tubuh yang digabungkan, tapi hanya mereka yang bisa menggunakan dan mengendalikan teknik yang mereka ketahui. Misalnya, Zhou Yuan tidak bisa menggunakan bola melahap yang terbentuk dari kekuatan melahap dan hanya bisa bergantung pada tuntun. Tapi dengan cara yang sama, Zhou Yuan adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan seni genesisnya dan tidak bisa diaktifkan oleh tuntun. Bola hitam itu tiba-tiba melesat keluar, menyebabkan rongga-rongga runtuh satu demi satu kemanapun ia melewatinya. Akhirnya, ia berbenturan langsung dengan tangan monster darah itu yang hancur. Tampaknya ada awan herbaler yang terbentuk dari Genesis Ki yang muncul dari platform tertinggi. Gelombang kejut yang menghancurkan bertabrakan dengan ruang di sekitar platform pertempuran. Ai Tuanzi dan yang lainnya tidak bisa menghentikan perubahan ekspresi mereka saat mereka menyaksikan tabrakan itu. Ini karena pondasi Genesis Ki kedua belah pihak melebihi 300 miliar dan mereka tahu kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menahan tabrakan seperti itu jika mereka berada di sana. Mereka tidak pernah membayangkan menyaksikan pertandingan tingkat seperti Igurutara orang-orang di bawah panggung domain hukum. Gelombang kejut yang mengerikan mengamuk di seluruh platform pertempuran tertinggi sebelum perlahan-lahan mereda. Pada saat semua orang melihat ke atas, ruang di sana sudah runtuh dan perlahan pulih. Tetapi ketika mereka melihat sosok Zhou Yuan, banyak suara menyesakan terdengar dengan cepat. Zhou Yuan berjalan melintasi tanah sambil membawa lonceng emas besar di bahunya. Mulut belnya gelap dan bahkan menghasilkan gelombang energi yang menakutkan. Tapi mulutnya, seperti meriam raksasa, terkunci pada Cisuan, yang baru saja menenangkan fluktuasi Genesis Ki-nya. Cisuan secara alami segera menyadari gerakan Zhou Yuan. Wajahnya berubah cemberut. Zhou Yuan dan Tuntun telah melancarkan serangan terus-menerus secara bergantian sehingga serangan mereka berirama dan tanpa jeda. Cisuan, yang diperkuat oleh Ki Jahat Gunung Roh Leluhur, merasakan sesak napas dan sangat gelisah dalam menghadapi serangan semacam itu. Selain itu, dia merasakan bahaya dari lonceng emas yang dibawa Zhou Yuan di bahunya. Tapi Zhou Yuan tidak berniat memberinya waktu untuk merespons. Genesis Ki yang mengerikan berkumpul di dalam lonceng emas dan cincin yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia. Terselubung dalam kekuatan penghancur,
semburan gelombang suara yang menakutkan langsung menembus ruang kosong dan melaju menuju Cixuan. Wajah Cixuan menjadi muram. Dia tahu dia harus menggunakan cara yang kuat, jika tidak, di bawah serangan berturut-turut Zhou Yuan dan Tuntun, cepat atau lambat dia akan mengungkap kekurangannya dan situasi yang tidak menguntungkannya akan berubah menjadi kekalahan. Cixuan dengan panik mundur sambil memanipulasi kekuatan domain hukumnya untuk membentuk dinding berwarna merah darah yang kuat satu demi satu di depannya. Kepala binatang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dinding dengan raungan yang keras dan kejam. Pada saat yang sama, Cixuan menyayat dadanya dengan jari-jarinya yang tajam, memperlihatkan jantung yang berdetak kencang. Tetesan darah yang hampir hitam melayang keluar saat jantungnya berdenyut. Dengan wajah dingin dan seram, Cixuan mengusap darah dan esensi dengan ujung jarinya. Saat dia mengganti segel tangan, banyak siluet terbentuk di udara. Domain hukum berwarna merah darah bergetar hebat pada saat yang bersamaan. Cixuan mengeluarkan jeritan ganas saat kulit dan dagingnya terkoyak dan ekor besi yang ditutupi duri tulang menjulur dari punggungnya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam domain hukum, mengaum dan menyerang ke arah Cixuan, dan akhirnya menerobos ke dalam tubuh Cixuan. Tubuhnya tiba-tiba membesar, darah muncrat kemana-mana, matahari tertutup, dan semburan ki jahat yang tak terlukiskan melonjak ke langit. Transformasi Dewa Binatang. Di tengah raungan yang memekakkan telinga, siluet iblis setinggi 1000 kaki berdiri tegak di tengah kabut darah. Itu memuntahkan ki jahat yang mengerikan seperti iblis ganas yang keluar dari 9 jurang dunia bawah untuk menelan semua makhluk hidup. Iblis ganas itu memiliki sepasang mata merah seperti lentera merah. Tiba-tiba ia mengepalkan tangan raksasanya dan meninju aliran gelombang suara yang melaju melalui kekosongan. Tinju iblis itu meledak seperti meteor. Tabrakan keras menenggelamkan semua suara di seluruh dunia dan gelombang kejut yang mengerikan dari benturan tersebut terus-menerus menghancurkan ruang di sekitarnya, membentuk lubang hitam satu demi satu. Aliran gelombang suara berlangsung selama beberapa tarikan napas sebelum memudar. Iblis raksasa itu hanya gemetar sedikit dan mundur selangkah untuk menenangkan diri. Namun seluruh platform bergetar hebat. Ekspresi Zhou Yuan berubah. Orang itu dengan mudah memblokir lonceng emas naga langitku dalam kondisiku saat ini. Ruang di sekitar Zhou Yuan tiba-tiba hancur saat tangan iblis dengan ki jahat tak berujung yang berputar darinya terbentang dengan kecepatan luar biasa dan bahkan menciptakan hembusan angin dan guntur. Zhou Yuan mundur dengan kecepatan kilat. Tapi iblis itu sepertinya mampu terbang melintasi angkasa. Dalam sekejap, ia sudah mendekati Zhou Yuan dan kekuatan mengerikannya menyembur ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan terlempar, dan tubuhnya merobek celah yang dalam di platform pertempuran sebelum terkubur oleh debu dan asap. Kegemparan terjadi di pasukan surga Wanshu dan ekspresi semua orang berubah secara dramatis. Di luar panggung pertempuran, ekspresi Aituanzi dan yang lainnya berubah ketika Zhou Yuan dikirim terbang saat mereka menatap hantu iblis besar yang muncul dalam ketakutan. Meskipun panggung pertempuran merupakan wilayah yang terpisah, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam ilusi raksasa yang mirip iblis. Jika ada di antara mereka yang menerima serangan itu, tubuh dan roh mereka akan hancur total. Ada ekspresi muram di wajah klan Paus kuno, Zhuang Xiaoming, dan dia berkata dengan cemas, Cixuan terlalu kuat. Aituanzi merenung beberapa saat sebelum dia berkata, kami tidak punya cara untuk menghadapinya dan hanya bisa menaruh harapan kami pada Zhou Yuan dan Tuan Leluhur Taoti. Pakar domain hukum semu lainnya tersenyum pahit. Dia benar, pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh orang-orang seperti mereka. Selain belum memiliki domain hukum yang lengkap, fondasi genesis ki dari kedua petarung tersebut sudah mencapai ranah tahap domain hukum. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah percaya pada Zhou Yuan dan Tuntun. Di panggung pertarungan tertinggi yang disaksikan semua orang, pupil merah tua dari hantu iblis raksasa itu menatap ke arah debu saat suaranya yang menakutkan dan dingin mengejek. Oh, sangat lemah. Panas yang membakar tiba-tiba muncul dari debu, membengkokkan ruang di sekitarnya. Detik berikutnya, kilatan warna merah muncul. Itu adalah sosok yang tampak tinggi dan megah seperti menara logam. Tubuh yang mengesankan itu ditutupi dengan tanda merah menyala yang tampak seolah-olah terbuat dari magma, mengeluarkan panas yang mengerikan. Nafas dari lubang hidungnya diwarnai dengan senyuman belerang, membuat udara menjadi agak kabur. Di bawah cahaya merah, cahaya kaca mistik mengalir. Zhou Yuan secara bersamaan mengaktifkan iblis api dan tubuh kaca. Dengan dua lapisan pertahanan fisik yang tumpang tindih ini,
Zhou Yuan berhasil menahan serangan telapak tangan Qisuan. Namun, beberapa area di tubuhnya masih pecah, pertanda betapa dahsyatnya serangan tersebut. Zhou Yuan menundukkan kepalanya dan melihat luka yang perlahan menutup di tubuhnya saat dia menyeringai, itu cukup menyakitkan. Matanya menjadi sangat dingin. Qisuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Metode biasa tidak akan berguna. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, niat membunuh yang mengerikan di matanya hampir terwujud saat dia menatap hantu iblis raksasa. Tuntun, bersiaplah untuk menembakkan yang besar. Raungan rendah terdengar di dalam tubuh Zhou Yuan. Sosok Zhou Yuan telah melesat maju, ruang beriak di bawah kakinya dengan setiap langkah yang diambilnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan hantu iblis. Ekspresi Zhou Yuan sedingin es ketika jutaan sinar cahaya tiba-tiba meledak dari tangan kanannya. Dia meraih ke dalam cahaya dan mengeluarkan batang logam berbintik-bintik. Itu adalah batang logam berbentuk persegi dengan gagang. Ketika itu muncul, tekanan mengerikan muncul darinya. Itu adalah tongkat hukuman surgawi. Sebelumnya, Zhou Yuan hampir menghabiskan seluruh Genesis Ki, kekuatan fisik, dan rohnya untuk memanggil tongkat hukuman surgawi. Sebaliknya, dia jelas memiliki waktu yang lebih mudah karena fondasi kuat yang diberikan oleh penggabungan tersebut. Meski begitu, butiran darah muncul di lengan kanan Zhou Yuan, menetes ke tanah seperti mutiara berwarna merah darah. Tanpa ekspresi, dia mengangkat tongkat hukuman surgawi dan mengayunkannya ke arah hantu iblis raksasa. Tongkat itu panjangnya hanya 10 kaki, tampak sangat kecil dibandingkan dengan hantu setan setinggi 1000 kaki. Namun ketika diayunkan, Qisuan merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya saat bahaya ekstrim menyelimuti hatinya. Dengan raungan yang buas, ki jahat yang menakutkan menyembur keluar, berubah menjadi awan tebal berwarna merah darah di sekujur tubuhnya. Tongkat hukuman surgawi merobek awan tebal berwarna merah darah sementara mereka terus-menerus menetralkan kekuatannya yang menakutkan seperti rawa kental berwarna merah darah. Tongkat itu perlahan jatuh saat tubuh besar Qisuan sedikit bergetar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Lawannya ternyata sangat ulet. Dia seharusnya hampir tak terhentikan setelah memanggil tongkat hukuman surgawi. Di tengah kebuntuan, Zhou Yuan berteriak dalam hatinya, "Tuntun." Raungan tuntun terdengar. Detik berikutnya, Genesis Ki berbentuk kepala tuntun dan muncul tepat di atas kepala Zhou Yuan. Mulut raksasanya terbuka, memuntahkan semburan angin hitam. Angin hitam sangatlah aneh. Awan darah dengan cepat larut kemanapun ia melewatinya, tidak dinetralisir melainkan dimakan oleh angin hitam. Angin hitam dengan cepat tumbuh saat melahap awan darah, dengan cepat memakan lapisan tebal seperti rawa. Pupil mata Qisuan segera mengecil dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Zhou Yuan mau tidak mau merasa sedikit geli. Qisuan telah melakukan begitu banyak hal curang dan licik sebelumnya dan sekarang menyebutnya tercela. Lelucon yang luar biasa. Meskipun dia memikirkan hal ini, tidak ada keraguan dalam tindakannya. Dengan peluang yang diciptakan oleh Tuntun, tongkat hukuman surgawi tidak lagi diperlambat dan dihantam dengan kejam ke arah Qisuan. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Qisuan saat dia buru-buru mundur. Kekuatan tongkat itu membuatnya merasakan perasaan kematian yang akan datang. Meskipun dia cepat, tongkat hukuman surgawi lebih cepat. Dalam waktu kurang dari waktu sekejap, ruang di depan Qisuan tiba-tiba hancur saat tongkat hukuman surgawi tiba, menghantam kepala hantu iblis raksasa. Waktu dan ruang seolah berhenti sejenak. Ki jahat tak berujung yang memenuhi langit membeku sebelum mulai menyusut kembali. Dalam beberapa tarikan napas, semua ki kembali ke tubuh Qisuan. Tubuh besar Qisuan terhuyung mundur, mengguncang daratan setiap langkahnya. Tubuh raksasa itu mulai retak dan pecah, bongkahan daging raksasa berjatuhan saat tubuhnya menyusut dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Qisuan telah kembali ke wujud binatang jahat aslinya di tengah bongkahan daging dan darah raksasa. Ekor yang ditutupi paku tulang bergoyang sedikit saat aura abu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan pemadaman tongkat hukuman surgawi dengan cepat menghancurkan kekuatan hidupnya. Namun, Qisuan jauh lebih kuat dari Qikyu. Jadi, dia tidak langsung berubah menjadi debu. Namun, dia pasti menderita luka serius. Sosok Zhou Yuan turun dari langit, menghela napas lega sambil menatap Qisuan. Dengan peluang yang diciptakan Tuntun untuknya, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan kejam kepada Qisuan. Dengan lawannya yang terluka parah, seharusnya tidak ada lagi harapan untuk bangkit kembali. Zhou Yuan dengan dingin menatap Qisuan, tetapi tidak segera mendekat untuk menghabisinya.
Zhou Yuan berencana membiarkan kekuatan pemadamannya menghancurkan tubuh Qisuan sepenuhnya. Nafas Qisuan menjadi sangat menyakitkan dan sulit. Ekspresinya menyeramkan saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap Zhou Yuan dan dengan dingin berkata, seperti yang diharapkan dari orang yang menciptakan keajaiban di surga Guyuan. Zhou Yuan dengan tenang berkata, tidak peduli apa yang dilakukan klan binatang jahatmu di sini, semuanya sudah berakhir. Ekspresi Qisuan berubah agak aneh. Petik 2 tanda tanya, kamu terlalu naif. Saat dia berbicara, Zhou Yuan menggigil ketakutan ketika dia menyadari bahwa kekuatan pemadaman di tubuh Qisuan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Zhou Yuan sedikit berubah saat dia menatap Qisuan. Alih-alih dengan cepat melompat ke depan untuk memberikan pukulan terakhir, dia mulai mundur perlahan. Tuntun, ada yang aneh dengan dia. Di dalam tubuhnya, Tuntun meraung keras. Hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan di tubuhnya. Qisuan mengabaikan Zhou Yuan dan mendesah pelan. Dia berjuang untuk berdiri dan berlutut dengan satu kaki. Jarinya membentuk segel dan menekannya di dada tempat jantungnya berada. Ya ampun, Qisuan tidak berguna dan tidak dapat menyelesaikan misi yang kamu tugaskan padaku. Saat suara Qisuan terdengar, punggungnya tiba-tiba terbelah, darah tumpah saat daging mentahnya terlihat. Qisuan gemetar, tidak mampu menahan rasa sakit yang merobek, tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Saat punggungnya terkoyak, pupil Zhou Yuan menyusut. Dia bisa melihat tangan seperti bayi terulur, menggunakan tulang punggung Qisuan sebagai pengungkit untuk mendorong dirinya keluar secara perlahan dan berdiri di atas kepalanya. Bayi kecil yang berlumuran darah berdiri di atas kepala Qisuan dan suaranya yang muda dan dingin perlahan terdengar, kamu memang sampah. Aku sudah memberimu begitu banyak dukungan tetapi kamu masih membutuhkan aku untuk melawannya secara pribadi. Klan binatang jahat benar-benar rendahan dan tidak berguna. Zhou Yuan menyaksikan semuanya berjalan. Saat dia menatap bayi yang muncul dari daging Qisuan, kulit kepalanya terasa seperti meledak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sekarang bahwa tindakannya telah memaksa keluar dalang yang tersembunyi. Bayi itu pastinya adalah seorang ahli ras suci. Bersimbah darah segar, bayi itu berdiri di atas kepala Qisuan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tampak tidak lebih besar dari 2 kepalan tangan dan tampak lemah dan tidak berdaya. Namun, sedikit ketakutan muncul di hati Zhou Yuan ketika dia melihat bayi itu dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Di dalam tubuhnya, Tuntun yang biasanya selalu tak kenal takut juga mengeluarkan geraman pelan yang memenuhi kewaspadaan. Adegan ini juga terlihat di mata Ai Tuanzi dan yang lainnya. Mereka dengan bingung menatap bayi yang turun dari tubuh Qisuan. Meskipun mereka tidak menghadapinya secara langsung, mereka merasa bahwa bencana akan segera terjadi. Zhuang Xiaoming akhirnya berhasil bertanya dengan susah payah, apa itu? Bahkan Ai Tuanzi sedikit menjadi pucat saat dia berkata, benda itu kemungkinan besar adalah kartu truf terakhir ras suci. Seorang pakar domain hukum semu tidak mau bertanya, mungkinkah pakar domain hukum asli yang masuk? Ai Tuanzi merenung beberapa saat sebelum dia berkata, aku khawatir, ini bahkan lebih menakutkan dari itu. Seorang ahli domain hukum mungkin akan menekan mereka, namun tidak mungkin membuat mereka merasakan ketakutan akhir tanpa mereka rasakan saat ini. Mendengar kata-kata ini, suasananya tampak memadat ketika murid-murid semua membeku di tempatnya. Bukan domain hukum, apakah itu berarti dia adalah ahli Sein ras suci? Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang ahli Sein tidak bisa memasuki utopia roh naga tanpa ada yang mengetahuinya. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sepertinya seekor naga jahat tiba-tiba turun ke dalam perkelahian antar serigala. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Sementara sisi surga Wanshu membeku karena teror yang tak dapat dihibur, bayi di kepala Qisuan menyeka darah di tubuh mungilnya sebelum mengalihkan sepasang mata tanpa emosi ke arah Zhou Yuan. Berat. Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau menghilang, kamu telah berulang kali menggagalkan rencana ras suci kami. Walaupun para pakar ras suci tidak memandang seseorang dengan tingkat kultivasinya sebagai ancaman, dia telah menggagalkan rencana mereka di surga Guyuan. Oleh karena itu, nama Zhou Yuan dan beberapa informasi tentangnya secara alami diketahui oleh para ahli Sein ras suci. Zhou Yuan dengan waspada memperhatikan bayi itu sambil berkata, aku merasakan ada sesuatu yang aneh sebelumnya. Bagaimana mungkin Qisuan bisa menarik ki jahat dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya tanpa merasa kewalahan? Aku akhirnya tahu jawabannya sekarang. Qisuan telah menggunakan ki jahat gunung roh leluhur untuk memperkuat kekuatannya secara drastis. Namun,
Biasanya mustahil bagi pakar domain hukum semu seperti dia untuk mempertahankan rasionalitasnya dalam kondisi seperti itu. Zhou Yuan sebelumnya mengira bahwa dia memiliki semacam artefak khusus pada dirinya. Sekarang sudah jelas bahwa itu terutama karena ahli Sein ras suci telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Zhou Yuan perlahan berkata, selain itu, apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh ras suci? Tidak kusangka kalian telah berinvestasi begitu banyak untuk diam-diam mengirim ahli Sein ke dalam utopia roh naga. Apakah gunung roh leluhur benar-benar penting bagi kalian? Dengan perkembangan situasi, sangatlah bodoh untuk percaya bahwa ini adalah operasi acak yang dilakukan oleh ras suci. Zhou Yuan memiliki perasaan samar bahwa gunung roh leluhur pun mungkin bukan tujuan akhir mereka. Atau mungkin gunung itu menyimpan suatu rahasia yang tidak dia ketahui. Bagaimanapun juga, ini sekarang di luar jangkauannya. Meskipun ahli ras suci-suci seharusnya tidak berada di puncaknya, Zhou Yuan tidak memiliki niat untuk menyerang. Dia memahami bahwa bahkan dalam kondisi terlemahnya, seorang ahli Sein adalah gunung yang mustahil untuk dilintasi. Sekarang, dia hanya bisa berharap para ahli Sein surga Wanshu mengambil tindakan. Sementara pemikiran seperti itu terlintas di kepalanya, langit di utopia roh naga tiba-tiba mulai bergetar hebat. Setiap kepala tiba-tiba tersentak ke atas untuk melihat langit melengkung. Selanjutnya, beberapa wajah raksasa muncul. Tekanan yang sangat besar dan kuat muncul, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka dihancurkan dari segala arah. Namun, bukannya takut, Ai Tuanzi dan yang lainnya malah gembira. Mereka mengenali wajah-wajah ini. Wajah-wajah itu milik para ahli Sein surga Wanshu. Benar saja, mereka sedang mengamati utopia roh naga. Sebuah suara menggelegar seperti guntur dari salah satu wajah raksasa di langit. Si Ying, mengapa ahli Sein perkasa sepertimu menyelinap ke dalam utopia roh naga seperti tikus? Kamu hantu tua, untuk berpikir bahwa kamu akan mengorbankan setengah terarai Sein dan mengubahnya menjadi Sein sumber sejati untuk menyelinap masuk. Segera keluar dari utopia roh naga. Jika tidak, kamu akan sangat menderita ketika kami menghancurkan Sein sumber sejatimu. Siapa tahu, kamu mungkin akan jatuh dari panggung Sein jika itu terjadi. Tekanan dari beberapa ahli Sein surga Wanshu menyelimuti daratan, raungan mereka menggeser angin dan awan. Merasakan kemarahan para ahli Sein, para anggota surga Wanshu tidak bisa menahan gemetar ketakutan meski tahu kemarahan itu tidak ditujukan kepada mereka. Pakar Sein ras suci bernama Si Ying mengeluarkan tawa yang menusuk, hahaha. Kalian para ahli Sein surga Wanshu benar-benar konyol. Jika kalian benar-benar mampu memasuki utopia roh naga dengan mudah, silakan lanjutkan. Selama kamu tidak keberatan utopia roh naga dan semua ahli elit kelas 7 Hemu dihancurkan. Wajah-wajah di langit bergetar hebat dalam kemarahan, menyebabkan utopia roh naga berderit berbahaya seolah tidak mampu menahan kemarahan para ahli Sein. Seorang ahli Sein surga Wanshu dengan dingin bertanya, Si Ying, apa sebenarnya rencana ras sucimu? Senyuman mengejek terbentuk pada Si Ying yang berwujud bayi. Bodoh sekali. Apakah kamu benar-benar percaya gunung roh leluhur ini milik surga Wanshu kalian? Aku kira tidak ada di antara kalian yang tahu mengapa itu dibuat. Wajah-wajah raksasa di langit jelas terkejut sebelum ekspresi mereka menjadi gelap. Apa maksudmu? Namun, Si Ying tidak berniat menjelaskan lebih jauh, dia jelas menikmati ketidakberdayaan para ahli Sein surga Wanshu. Di luar utopia roh naga, 5 kekuatan menakutkan sedang berkomunikasi. Terlepas dari apa yang mereka rencanakan, kita harus menghentikan Si Ying. Utopia roh naga tidak dapat menahan kekuatan penuh seorang Sein. Apalagi pakar kelas 7 kita masih di dalam. Jika utopia roh naga menjadi tidak stabil, mereka akan berada dalam situasi bencana. Kita tidak punya waktu, suruh mereka segera mundur ke piringan melingkar yang mengambang. Itu adalah lokasi paling stabil di utopia roh naga dan mungkin bisa menyelamatkan mereka. Kita tetap harus mempersiapkan seni keturunan Sein. Meskipun itu akan merugikan kita, bersikap terlalu berhati-hati bukanlah hal yang bijaksana pada saat ini. Para ahli Sein lainnya terdiam. Seni keturunan Sein tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan Si Ying. Akan menjadi kerugian besar bagi mereka jika Sein kembarannya terbunuh. Namun, mereka tidak punya waktu untuk melakukan tindakan pencegahan lainnya. Sebagai praktisi yang bisa menjadi ahli Sein, mereka memiliki kemauan yang paling ulet dan segera mengangguk dengan tegas. Sepakat, saat mereka hendak melanjutkan, ruang di luar utopia roh naga tiba-tiba terbuka. Detik berikutnya, kehadiran mengerikan keluar dari celah spasial. Hehehe,
Jika kalian kekurangan lawan, biarkan kami menemanimu. Lukisan kuno seolah melayang di balik celah spasial, lukisan yang seolah mengandung dunia tersendiri. Saat ini, 5 sosok terlihat di lukisan itu. Setiap sosok mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Ekspresi dari 5 ahli Sein surga Wanshu berubah drastis. 5 ahli Sein ras suci. Itu adalah lukisan ilahi dunia suci. Pada saat itu, bahkan 5 ahli Sein surga Wanshu merasakan kegelisahan yang besar dalam diri mereka. Apakah ras suci benar-benar bermain begitu besar kali ini? Apakah mereka mencoba memulai perang lagi? Ruang perlahan-lahan terkoyak saat kehadiran mengerikan membanjiri, menyebabkan ruang hampa yang gelap bergetar hebat. 5 ahli Sein surga Wanshu berdiri di dalam diam, memasang ekspresi gelap dan dingin saat mereka menatap lukisan dewa yang muncul di celah spasial. Lukisan ilahi itu disebut lukisan ilahi dunia suci dan merupakan artefak Sein super dari ras suci. Lukisan itu telah membunuh para ahli Sein surgawi di dunia besar, dan karena itu ditakuti sekaligus terkenal. Ras suci tidak hanya mengirimkan 5 ahli Sein, tetapi juga memberi mereka artefak Sein kelas super. Dari sini, jelas bahwa mereka telah bersiap. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh ras suci? Kelima ahli Sein saling memandang, melihat keseriusan dan kebingungan di mata masing-masing. Apapun skema yang mereka miliki, mereka tidak akan berani memilih secara sembarangan. Faktanya, mereka bahkan tidak berani keluar dari celah spasial. Aku sangat curiga lukisan suci dunia suci di bawah semata-mata untuk menyembunyikan keberadaan mereka, kata seorang tokoh yang akrab di antara 5 ahli Sein. Itu adalah pemimpin klan monyet emas, Jin Yang Huang. Ada arai pelindung besar di luar seluruh surga yang disebut arai pembunuh suci asal kekacauan. Seluruh surga pernah mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam penghalang ini, menjadikannya salah satu pertahanan terkuat melawan ras suci. Bahkan seorang ahli Sein harus membayar harga yang mahal untuk bisa melewatinya. Meskipun 5 ahli Sein ras suci tampaknya hadir, mereka telah menggunakan metode khusus untuk membuat koneksi ke surga Wanshu. Sebenarnya, itu hanyalah proyeksi. Inilah mengapa mereka tidak berani benar-benar masuk ke surga Wanshu. Begitu mereka masuk, arai pembunuh suci asal kekacauan akan merespons. Tubuh tegang dari 4 ahli Sein lainnya sedikit mengendur. Memang Jin Yang Huang benar. Pihak lain mungkin tampak telah menembus batas antar langit, namun mereka belum benar-benar melangkah ke surga Wanshu. Satu-satunya orang yang benar-benar masuk adalah Si Ying, yang berada di Utopia Roh Naga. Namun, dia hanyalah sumber sejati suci yang terbuat dari pengorbanan teratai Sein miliknya, dan tidak hadir dalam kemuliaan sejatinya. Hehehe, Jin Yang Huang, kamu cukup tanggap. Kehadiran mengerikan melonjak dalam celah spasial. 5 ahli ras suci-suci terkekeh saat melihat lukisan ilahi dunia suci, tidak menyangkal kata-kata Jin Yang Huang. Namun, kami di sini bukan untuk melawan kalian secara nyata. Tujuan kami adalah untuk menghalangi. Saat Si Ying berhasil, misi kita akan selesai. Mata Jin Yang Huang menyipit. Apa sebenarnya yang kalian incar? Ketika Utopia Roh Naga pertama kali muncul sejak lama, para ahli Sein surga Wanshu secara alami telah menjelajahinya. Mereka menemukan bahwa itu berasal dari untaian roh naga leluhur, dan dapat menghasilkan benih domain hukum yang unik. Oleh karena itu, para ahli Sein surga Wanshu telah menetapkan Utopia Roh Naga sebagai tempat pelatihan bagi para ahli kelas 7 dengan harapan dapat membina lebih banyak lagi ahli domain hukum kelas 8. Mereka tidak menemukan hal lain. Oleh karena itu, di mata para ahli Sein surga Wanshu, Utopia Roh Naga hanyalah sebuah tempat latihan. Namun, karena banyaknya skema ras suci, mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin tidak menemukan semua rahasianya. Namun, teriakan Jin Yang Huang dijawab oleh ledakan kekuatan maha kuasa yang tak terbatas dari celah tersebut. Sulit untuk menggambarkan betapa besarnya kekuatan itu. Wilayah spasial kecil tampak hancur kemanapun ia melewatinya, menciptakan banyak kembang api di kegelapan. Pertarungan antara para ahli Sein akan menghancurkan langit dan daratan. Bahkan eksistensi seperti Utopia Roh Naga akan dilenyapkan oleh kekuatan seperti itu. Jin Yang Huang dan 4 ahli Sein surga Wanshu lainnya mendengus dingin. Detik berikutnya, kekuatan maha kuasa yang tak ada habisnya juga dilepaskan dari sisi mereka, kekuatan yang tampaknya mampu membalikkan galaksi dan menggeser bulan dan bintang. 10 ahli Sein bentrok dalam kekacauan ruang angkasa, gempa susulan dari bentrokan mereka menghancurkan wilayah tak berpenghuni yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan di luar menyebabkan seluruh Utopia Roh Naga bergetar hebat.
Rasanya seperti daun kecil di tengah badai, yang bisa terkoyak kapan saja. Di Utopia Roh Naga, semua orang menggigil ketakutan. Meskipun mereka adalah elit kelas 7, sejujurnya mereka tidak lebih kuat dari semut dalam menghadapi kekuatan mengerikan para ahli Sein. Ras suci benar-benar telah bersiap. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang beriak, ekspresinya sangat serius. Meskipun dia tidak bisa melihat pertarungan hebat antara para ahli Sein, dia bisa merasakan undulasi yang mengerikan. Jelas bahwa para ahli Sein surga Wanshu telah dihentikan. Kuil Omega selalu mengawasi seluruh surga. Gangguan sebesar ini harus segera diketahui. Namun, menurutku ras suci tidak akan memberi mereka cukup waktu untuk merespons. Sementara alis Zhou Yuan berkerut, sumber sejati Sein di kepala Qisuan mengamati langit. Segera setelah itu, dia tertawa kecil. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikanku. Dia bahkan tidak melihat Zhou Yuan di dekatnya dan elit kelas 7 dari surga Wanshu. Di matanya, semut-semut ini tidak dapat mengubah apapun meskipun mereka mencobanya. Tidakkah kalian semua penasaran dengan rencana ras suci? Tonton dan kalian akan segera mengetahuinya, sumber sejati Sein tersenyum. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap Qisuan. Sudah waktunya bagimu untuk mengorbankan dagingmu demi ras suci. Tubuh Qisuan gemetar dan ekspresinya berfluktuasi dengan cepat. Pada akhirnya, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, ini adalah kehormatan klan binatang jahatku. Si Ying mengangguk, ketidakpedulian total pada wajah bayinya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengetuk jari Qisuan, dia segera mengeluarkan jeritan, darah yang mengental ketika daging dan darahnya mulai mencair, terpisah dari tubuhnya. Dalam beberapa tarikan napas, hanya kerangka yang tersisa. Daging dan darahnya telah meleleh menjadi rawa berdarah di bawah kakinya yang kurus. Api kehidupan di rongga kosong Qisuan bergetar sebelum meredup dan akhirnya menghilang hingga sirna. Kelopak mata Zhou Yuan melonjak melihat pemandangan ini. Klan binatang jahat tampaknya hanyalah budak dari ras suci, yang dapat digunakan dan dikorbankan sesuka hati. Klan yang menyedihkan. Sementara pikiran-pikiran ini terlintas di benak Zhou Yuan, Si Ying melambaikan tangan mungilnya. Kumpulan daging dan darah mulai menggeliat, akhirnya berubah menjadi tanda merah darah aneh yang dengan cepat menggali ke dalam tanah. Semua orang merasakan gunung roh leluhur mulai bergetar. Pusaran berwarna merah darah muncul di berbagai tahapan pertempuran, setiap pusaran mengeluarkan pilar cahaya. Pilar cahaya terjalin di udara, membentuk rantai berwarna merah darah. Rantai itu terus terjalin satu sama lain, sebelum dengan cepat menggali ke dalam tanah. Senyuman kejam muncul dari sudut mulut Si Ying. Segera setelah itu, dia menyentakkan tangannya ke atas. Bangkit! Setelah teriakannya, Zhou Yuan, Ai Tuanzi dan yang lainnya menyaksikan dengan kaget ketika seluruh gunung roh leluhur perlahan naik, terangkat oleh rantai berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Kulit kepala Zhou Yuan menjadi mati rasa. Apakah ras suci benar-benar berencana untuk memindahkan gunung leluhur roh? Ketika gunung roh leluhur diangkat, seluruh Utopia Roh Naga mulai bergetar hebat. Genesis Ki meraung saat menimbulkan kekacauan, menyapu angin kencang yang tak ada habisnya. Ekspresi Zhou Yuan, Ai Tuanzi dan yang lainnya berubah. Gunung roh leluhur terhubung dengan Utopia Roh Naga, dan pada dasarnya merupakan inti dari domain ini. Setelah dipindahkan, seluruh Utopia Roh Naga akan segera hancur berkeping-keping. Dan hal yang lebih gawat lagi, mereka masih berada di dalam Utopia Roh Naga. Jika domain ini dihancurkan, mereka juga tidak akan lolos dari kematian. Tubuh Ai Tuanzi gemetar saat dia menggertakkan gigi, mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, semuanya, kita harus berhenti. Diperlukan keberanian yang luar biasa dan tak terbayangkan untuk bertindak melawan ahli Sein. Saat suaranya terdengar, Ai Tuanzi mulai bergerak. Dia mengedarkan Genesis Ki-nya dengan kekuatan penuh, menciptakan serangan kuat yang menerkam Si Ying. Di belakangnya, ahli surga Wanshu kelas 7 lainnya gemetar saat mereka mengumpulkan Genesis Ki untuk melepaskan serangan mereka. Banyak aliran Genesis Ki yang menderu-deru. Rentetan serangan itu sangat luar biasa dan mengesankan, sangat kontras dengan sasarannya, seorang bayi mungil sebesar 2 kepalan tangan. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa serangan itu pasti akan gagal. Si Ying mengangkat kepalanya untuk melihat serangan Genesis Ki yang masuk saat senyuman muncul di wajahnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihat para ahli sumber sejati berani menyerangnya. Sungguh menyedihkan. Si Ying menunjuk ke udara. Riak menyebar dari ujung jarinya. Ruang membeku dimanapun riak itu lewat,
menjebak banyak serangan masuk seperti serangga di dalam damar. Tak satu pun dari serangan itu mampu bergerak tidak peduli seberapa kuatnya serangan itu. Si Ying dengan santai melambaikan tangannya. Banyaknya Genesis Ki meledak, berubah menjadi titik cahaya cemerlang yang memenuhi langit. Ekspresi Ai Tuanzi dan yang lainnya berubah drastis saat kekuatan yang tak terlukiskan turun dan tanpa ampun menghancurkan tubuh mereka. Banyak ahli domain hukum semu yang memuntahkan darah. Sosok mereka terhuyung mundur saat aura mereka melemah dengan cepat. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Ketidakberdayaan dan keputusasaan membanjiri mata semua orang. Mereka memahami bahwa jika sebagian besar kekuatan sumber sejati Sain tidak terfokus pada gunung roh leluhur, mereka tidak akan lepas hanya dengan luka serius. Zhuang Xiaoming, Jin Qingtian dan pakar domain hukum semu lainnya menyeret tubuh berat mereka ke sisi Ai Tuanzi. Bahkan pakar kelas 7 teratas seperti Ai Zi, Jiang Hongying dan Meng Chong berkumpul ke arahnya. Mereka adalah elit terhebat di surga Wanshu dalam utopia roh naga. Namun, para elit ini kini tidak punya apa-apa selain rasa takut. Zhuang Xiaoming bertanya dengan suara serak, apa yang kita lakukan sekarang? Ai Tuanzi tidak tahu harus menjawab apa. Utopia roh naga sedang menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi. Selain itu, karena gangguan yang mengguncang bumi di luar wilayah tersebut, kemungkinan besar para ahli Sein surga Wanshu pun terlalu sibuk untuk datang. Mereka berada di jalan buntu. Ai Tuanzi dengan lembut berkata, kita hanya bisa berharap bahwa para ahli Sein surga Wanshu akan datang tepat waktu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kata-katanya dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya yang mendalam. Semua orang terdiam saat kesedihan memenuhi wajah mereka. Mereka akhirnya memahami betapa kecilnya pakar kelas 7 di mata para pakar Sein. Sementara kelompok surga Wanshu putus asa, alis Zhou Yuan berkerut. Seperti orang lain, segalanya akan menjadi sangat merepotkan baginya jika Si Ying berhasil memindahkan gunung roh leluhur dan utopia roh naga dihancurkan. Zhou Yuan bertanya pada Tuntun dalam benaknya, orang tua itu seharusnya bukan ahli Sein sejati kan? Apakah kita punya peluang untuk mengalahkannya sampai mati bersama-sama? Ada kemungkinan 1%. Jawaban Tuntun terdengar di kepalanya. Zhou Yuan terkejut. Namun, ada kemungkinan 99% kita akan dibunuh olehnya. Kata-kata Tuntun berikut ini membekukan keterkejutannya. Segera setelah itu, Zhou Yuan mengertakkan gigi dan berkata, sepertinya suasana hatimu sedang kacau. Tuntun mencibir, kamu terlalu delusi. Tidak kusangka kamu berani mempertimbangkan untuk membunuh seorang ahli Sein. Zhou Yuan mengerutkan bibirnya. Mau bagaimana lagi? Duduk dan menyaksikan dia menghancurkan utopia roh naga. Menurutku dia tidak akan begitu baik hati dan melepaskan kita begitu dia selesai. Satu-satunya alasan mengapa mereka tidak dilenyapkan adalah karena Si Ying membutuhkan seluruh kekuatannya untuk memindahkan gunung roh leluhur. Begitu dia bebas, Zhou Yuan sangat yakin bahwa dia tidak akan ragu untuk memusnahkan mereka semua. Lagi pula, semua itu akan terlalu mudah baginya. Tuntun terdiam mendengar kata-kata ini. Situasi saat ini memang sangat buruk. Jika mereka mencoba sesuatu mereka akan mati, jika tidak mereka akan mati. Tampaknya hanya kematian yang menanti mereka. Pada akhirnya, panggung Sein terlalu kuat. Meskipun Si Ying tidak datang dalam tubuh aslinya, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Tuntun dan Zhou Yuan. Tuntun akhirnya punya ide, bagaimana kalau kita minta bantuan kakak? Zhou Yuan dengan kesal berkata, tidak bisakah kamu begitu menyedihkan dan selalu berpikir untuk mengandalkan Yao Yao? Tidak bisakah kita bergantung pada kekuatan kita sendiri? Dia berhenti sejenak, sebelum bertanya, bisakah kamu menghubunginya? Aku pikir kamu bisa, balas Tuntun. Zhou Yuan menghela nafas tertekan. Kamu bisa diam sekarang. Dia mengerutkan kening karena kesengsaraan. Beberapa saat kemudian, sesuatu tiba-tiba menimpanya. Sebenarnya, kita tidak sepenuhnya tidak berdaya. Aku punya sesuatu yang mungkin menimbulkan ancaman kecil baginya. Oh. Tuntun agak terkejut. Kekuatan menyedihkan Zhou Yuan dapat mengancam sumber sejati Sain. Zhou Yuan berkata, namun, fondasi Genesis Ki-ku masih jauh dari cukup. Jika kamu dapat membantuku meningkatkannya menjadi 6 atau 700 miliar lagi, itu mungkin cukup. Tuntun terdiam secara keseluruhan. Segera setelah itu, aumannya terdengar di kepala Zhou Yuan, bantu kamu meningkatkannya 6 atau 700 miliar lagi. Zhou Yuan, apakah kamu mengolok-olokku? Tidak bisakah dia mengatakan sesuatu yang lebih bisa diandalkan? Kita harus tahu bahwa penggabungan mereka hanya bisa mencapai 300 miliar.
Meningkatnya 6 atau 700 miliar lagi benar-benar merupakan delusi. Zhou Yuan tanpa daya berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa aku lakukan. Bahkan juru masak terbaik pun membutuhkan peralatan untuk membuat makanan enak. Genesis Qi melonjak di bahunya, membentuk hantu tuntun. Tampaknya ragu-ragu sebelum mengirimkan pemikiran, kamu benar-benar memiliki sesuatu yang mungkin berhasil. Zhou Yuan melihat ke arah sumber sejati Sain yang perlahan menyeret gunung roh leluhur keluar dari tanah dan perlahan berkata, aku tahu bahwa dia dan gunung roh leluhur berada dalam semacam jalan buntu, jika tidak, kecepatannya tidak akan terlalu lambat. Selama aku bisa merusak keseimbangan ini, atau mungkin sedikit melonggarkan batas pusaran, rencananya tidak akan mudah untuk berhasil. Ketika itu terjadi, gunung roh leluhur bahkan mungkin lepas dari kendalinya dan menyerangnya. Dia bahkan tidak berpikir untuk mencoba melukai sumber sejati Sain. Jangankan fondasi Genesis Qi yang berjumlah beberapa ratus miliar, bahkan 1 triliun pun tidak akan cukup. Oleh karena itu, tujuannya selalu untuk mencoba dan menghalangi. Tuntun merenung dalam-dalam saat melihat ekspresi serius Zhou Yuan. Bukan tidak mungkin untuk meningkatkan Genesis Qi-mu ke tingkat yang mencengangkan dalam sekejap. Benarkah? Zhou Yuan terkejut. Mata Tuntun menoleh ke arah Ai Tuanzi dan yang lainnya saat cahaya jahat melintas di matanya. Tentu saja, kita harus mengumpulkan beberapa bagian terlebih dahulu, dari penampilan mereka yang putus asa, mereka seharusnya tidak menolak kita. Kamu punya cara untuk mengancam ahli Sein itu. Ketika Zhou Yuan mendekati Ai Tuanzi dan yang lainnya dan memberitahu tujuan mereka, semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Ai Tuanzi ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum pahit dan berkata, Zhou Yuan, dia bukanlah eksistensi yang bisa kita hadapi. Mereka sudah mencoba menyerang sebelumnya. Namun, serangan mereka tidak menimbulkan ancaman di mata pakar Sein itu. Zhou Yuan mengerti bahwa kata-katanya tampak seperti dongeng bagi mereka. Oleh karena itu, dia tidak mencoba menjelaskan dan malah memanggil Tuntun. Tuntun segera mengirimkan pemikirannya ke kepala semua orang. Rencana Tuntun sebenarnya cukup sederhana, gunakan kekuatan memperkuatnya untuk menyalakan Genesis Qi semua orang dan mentransfer semuanya ke tubuh Zhou Yuan. Melalui metode ini, Genesis Qi Zhou Yuan akan melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan dalam sekejap. Ai Tuanzi dan yang lainnya tercengang, apakah itu bisa berhasil? Ekspresi kebijaksanaan melintas di wajah klan Paus kuno, Zhuang Xiaoming. Saya khawatir bahkan mengumpulkan semua Genesis Qi kita tidak akan cukup untuk menyentuh sehelai rambut pun pada pakar Sein itu. Zhou Yuan perlahan berkata, kita harus mencobanya. Itu lebih baik daripada menunggu kematian. Kerumunan itu membayangkannya. Pada akhirnya, semua orang mengangguk. Dia benar, masalahnya sudah buruk. Jika ahli Sein diizinkan untuk memindahkan gunung roh leluhur, seluruh utopia roh naga akan dihancurkan, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup. Karena itu masalahnya, mereka harus berjuang untuk yang terakhir kalinya. Berdiri di bahu Zhou Yuan, Tuntun mengirimkan pesan lain, metode ini juga memiliki kelemahan besar. Jika Genesis Qi dalam jumlah besar meletus di tubuhmu, kamu akan mengalami cedera serius dan bahkan mungkin harus membayar harga yang lebih menyakitkan. Apakah kamu benar-benar yakin ingin melakukan ini? Ekspresi Ai Tuanzi dan yang lainnya berubah tanpa sadar. Mereka tidak menyadari betapa berisikonya metode ini. Zhuang Xiaoming dari klan Paus kuno berkata, bagaimana kalau aku yang melakukannya? Tubuh Paus Purbaku memiliki ketangguhan dan daya tahan yang sangat tinggi. Bahaya saat ini ditujukan ke surga Wanshu, sedangkan Zhou Yuan pada dasarnya adalah orang luar. Terlebih lagi, pencapaian pertarungannya sejauh ini sudah sangat luar biasa. Jika mereka membiarkannya mengambil risiko sebesar ini untuk surga Wanshu juga, mereka yang lain akan merasa tidak berguna. Tuntun menggelengkan kepalanya, aku hanya dapat mentransfer Genesis Qi yang aku konsumsi ke mitra penggabunganku. Selain itu, kamu kemungkinan besar tidak akan mencapai apapun bahkan jika kamu mengendalikan Genesis Qi. Tuntun menyiratkan bahwa meskipun Zhuang Xiaoming diberi kekuatan seperti itu, dia tidak akan bisa mengancam ahli Sein itu. Zhuang Xiaoming dengan canggung menggaruk pipinya. Zhou Yuan terkekeh. Ia tidak heran karena ia sudah menduga Tuntun akan mengatakan hal tersebut. Dia berkata, aku bukan orang yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya saja situasi ini membuatku tidak punya pilihan. Setelah Sein Suci ras itu berhasil dan bebas menggunakan kekuatannya, aku yakin aku akan menjadi orang pertama yang dibunuh. Zhou Yuan telah menggagalkan rencana ras suci di surga Guyuan dan sudah masuk dalam daftar pantauan mereka. Setelah ahli Sein itu menyelesaikan misinya,
ada kemungkinan besar dia tidak keberatan mengejar Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak berkorban untuk surga Wanshu, tetapi mencari cara untuk hidup. Ai Tuanzi menatap Zhou Yuan sebelum membungkuk dengan hormat dengan cara kuno yang unik di surga Wanshu. Tetua Agung Zhou Yuan, apapun yang terjadi, surga Wanshu kami berhutang banyak padamu. Jika ada peluang di masa depan, kami pasti akan membayarnya kembali. Para ahli lain di belakangnya juga membungkuk dengan hormat. Bahkan Aizi dan Jiang Hongying, yang sebelumnya pernah berkonflik dengan Zhou Yuan, saat ini memasang ekspresi rumit. Selain Jinlan, ahli domain hukum semu klan monyet emas Jin Qingtian juga membungkuk, merasa agak malu di dalam hati. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhou Yuan saat pertama kali dia melihatnya, dan percaya Zhou Yuan mencoba memanfaatkan hubungannya dengan Tuntun untuk memaksa Jinlan keluar agar mendapat kesempatan memasuki utopia roh naga. Namun, pencapaian pertempuran Zhou Yuan yang luar biasa sejauh ini telah memperjelas kepada semua orang bahwa dia tidak perlu bergantung pada orang lain. Kekuatannya sendiri lebih dari cukup untuk memperoleh berkah apapun. Dan sekarang, Zhou Yuan akan mengambil risiko besar untuk surga Wanshu. Karakter dan keberanian seperti itu membuat Jin Qingtian merasa hormat sekaligus malu. Ayo bersiap, Zhou Yuan dengan cepat melambai agar mereka berhenti. Ini bukan waktunya untuk hal-hal seperti itu. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan setelah berhasil mengatasi krisis. Jika mereka gagal, mereka akan mati, membuat semua hutang budi menjadi sia-sia. Ai Tuanzi dan yang lainnya duduk di udara dengan ekspresi serius. Domain hukum semu dan pakar kelas 7 puncak semuanya berkumpul di satu tempat. Itu adalah barisan yang sangat mengesankan. Zhou Yuan berdiri di udara saat Tuntun kembali ke tubuhnya dengan kilatan hitam. Detik berikutnya, cahaya hitam mulai menyatu di belakang Zhou Yuan, akhirnya membentuk pusaran hitam. Kekuatan melahap menyebar dari pusaran. Detik berikutnya, Genesis Qi yang tak terbatas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ai Tuanzi dan yang lainnya saat beberapa lusin pilar Genesis Qi melonjak ke langit. Xi Ying, yang masih sibuk memindahkan gunung roh leluhur, tentu saja merasakan gangguan tersebut. Tatapannya terangkat sedikit sebelum senyum mengejek muncul dari sudut bibirnya. Semut ini sangat suka bermain. Namun, mereka terlalu naif. Apakah menurut mereka memiliki lebih banyak semut akan mampu menumbangkan seekor gajah? Xi Ying menggelengkan kepalanya, tatapan geli di matanya. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke gunung roh leluhur, mengabaikannya untuk saat ini. Dia harus berkonsentrasi penuh untuk memindahkan gunung dan tidak punya waktu untuk semut-semut yang banyak tingkah ini. Pilar Genesis Qi berubah menjadi aliran deras yang melayang di udara dan mengalir ke pusaran hitam. Pusaran hitam itu berdesir keras karena dampaknya. Tuntun tiba-tiba meraung. Cahaya hitam berkembang saat ia berjuang untuk menstabilkan pusaran yang melahapnya. Total Genesis Qi dari beberapa pakar domain hukum semu dan beberapa lusin pakar kelas 7 puncak benar-benar menakutkan. Dari auman Tuntun, orang dapat melihat bahwa sulit sekali untuk melahap begitu banyak Genesis Qi. Pusaran hitam itu melahapnya dengan panik. Pada akhirnya, bola hitam bercahaya mengembun jauh di dalam pusaran. Bola hitam bercahaya itu berisi gelombang-gelombang yang membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Perasaan lemah menyebar di tubuh Ai Tuanzi dan yang lainnya. Itu tandanya mereka telah kehabisan Genesis Qi mereka. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan sekarang selain menyaksikan pusaran hitam melakukan tugasnya. Zhou Yuan, bersiaplah. Raungan Tuntun meledak di kepala Zhou Yuan. Pusaran hitam itu tiba-tiba mulai menyusut, sepertinya menyedot bola hitam bercahaya sebelum melemparkannya ke tubuh Zhou Yuan. Pada saat itu, Genesis Qi begitu mengamuk hingga membuatnya takut tanpa sadar mulai mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Genesis Qi mengamuk seperti kawanan kuda liar yang baru saja lolos dari penangkaran. Badan kaca suci, iblis api hebat, bayangan perak, Zhou Yuan segera mengaktifkan semua teknik yang dia miliki untuk memperkuat tubuhnya. Dia curiga jika dia terlambat 1 detik, Genesis Qi yang menakutkan akan mencabik-cabik tubuhnya. Tubuh Zhou Yuan dengan cepat tumbuh, berubah menjadi sosok seperti menara logam berwarna merah tua. Cahaya kaca beredar di bawah kulitnya yang merah padam. Tanda perak mistis juga meluas ke seluruh kulitnya, Silver Shadow melakukan tugasnya untuk memperkuat tubuhnya juga. Namun, meski Zhou Yuan mendorong tubuhnya hingga batasnya, Ai Tuanzi dan yang lainnya masih melihat luka berdarah yang mengerikan terus terbuka dan menyebar di tubuhnya. Tampaknya dia adalah vas retak yang akan pecah, pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Tanda kayu hijau Tai.
Zhou Yuan juga bisa merasakan tubuhnya di ambang kehancuran dan segera mengaktifkan seni rahasia tertentu. Tanda berisi energi kehidupan segera muncul di dagingnya, dengan cepat memperbaiki kerusakannya. Raungan tuntun yang sangat khawatir meledak di kepala Zhou Yuan. Zhou Yuan, segera gunakan Genesis Ki. Mata Zhou Yuan memerah, luka berdarah masih terbuka di wajahnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Darah mengalir melewati matanya, mengubah pandangannya menjadi merah darah. Dia menatap sumber sejati Sain yang sedang memindahkan gunung roh leluhur. Detik berikutnya, semua suara tampak memudar saat seni Genesis kuno mengalir di benaknya. Dia menutup matanya, sepertinya melihat sosok naga purba tempat semua kehidupan dilahirkan sejak dunia pertama kali mulai terbentuk. Mata Zhou Yuan tiba-tiba terbuka saat suara yang dalam menggelegar di dalam hatinya. Naga leluhur menggerakkan surga. Ketika suara itu terdengar di hati Zhou Yuan, dia seperti pemandangan dari awal dunia. Naga yang sangat besar dan tak berujung lahir dari paksaan, kehendak primitif dan purba memenuhi setiap sudut alam semesta. Saat dia menatap tubuh raksasa di tengah-tengah ciptaan yang tak berbentuk, perasaan hormat yang tak terlukiskan melonjak di hati Zhou Yuan. Itu adalah naga leluhur yang legendaris. Pada saat ini, Zhou Yuan merasakan ki naga langit di tubuhnya mendidih, memuat dan melompat dengan penuh semangat. Kitab suci naga leluhur tersebar dengan lebih hidup dan kuat dibandingkan sebelumnya. Kejutan memenuhi hati Zhou Yuan. Hanya setelah menggunakan naga leluhur menggerakkan surga barulah dia akhirnya menyadari keajaibannya yang tak terbatas. Seni Genesis ini berisi sepotong tanda naga leluhur. Justru karena tanda inilah Zhou Yuan dapat memvisualisasikan naga leluhur, meskipun sebagian tertutup dalam kekacauan utama dan tidak dapat dilihat dengan terlalu jelas. Namun, kita harus tahu bahwa bahkan para ahli Sain tidak akan mampu memvisualisasikan naga leluhur tanpa keberuntungan dan takdir. Itu adalah sebuah eksistensi yang terlalu luas dan berat. Kekuatan naga leluhur adalah sesuatu yang sulit untuk ditanggung bahkan oleh para ahli Sain. Dari sini, orang dapat melihat betapa langkanya seni Genesis seperti naga leluhur yang menggerakkan surga. Dalam adegan yang dilihat Zhou Yuan, siluet naga di dalam kekacauan utama mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia. Kekacauan utama terbelah ketika langit mulai bergerak, membentuk banyak langit dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Naga leluhur menciptakan dunia, menggerakkan daratan dan langit. Inilah yang disebut, memindahkan surga. Mata Zhou Yuan tampak berubah sangat dalam saat aura yang tak terlukiskan perlahan menyebar darinya. Aura itu membuat Genesis Ki di sekitarnya bergetar dan bersujud seolah-olah mereka sedang membungkuk padanya. Ai Tuanzi dan yang lainnya menatap sosok Zhou Yuan dengan kaget dan ketakutan. Mereka merasa sosoknya menjadi sangat mengesankan, membuat mereka merasa seolah-olah berada di hadapan seorang ahli Sain. Namun, Zhou Yuan jelas bukan ahli Sain, yang berarti dia harus mengaktifkan seni Genesis yang tak terbayangkan. Seperti yang diharapkan dari orang yang menciptakan keajaiban di surga Guyuan. Tidak disangka dia telah berkembang pesat dalam waktu kurang dari setahun. Ai Tuanzi menghela nafas pelan, nadanya diwarnai kekaguman. Zhou Yuan masih merupakan ahli sumber sejati tingkat lanjut, namun, dia tampaknya memiliki segudang kartu truf yang tak ada habisnya. Bahkan pakar domain hukum semu seperti Ai Tuanzi tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Dengan bakat seperti itu, begitu dia melangkah ke tahap sumber sejati yang sempurna, dia kemungkinan besar tidak akan terkalahkan di tahap domain hukum. Pakar domain hukum semu lainnya menghela nafas dalam-dalam. Sebagai elit dari klan masing-masing, mereka tentu saja adalah praktisi yang bangga. Namun, semua harga diri mereka hancur berkeping-keping di depan Zhou Yuan. Mereka memahami bahwa dia bukanlah seseorang yang dapat diukur dengan logika. Seseorang seperti dia benar-benar memiliki bakat menjadi ahli Sain. Kata-kata ini berputar-putar di hati setiap orang, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membuat dirinya merasa iri. Ketika jarak antara Anda dan seseorang mencapai tingkat tertentu, Tenguruda tidak akan memandang diri sendiri dan pihak lain sebagai orang yang berada pada level yang sama. Kepala Jiang Hongying tergantung di bahunya dalam diam. Dia mengingat berkali-kali dia mempersulit Zhou Yuan, tiba-tiba merasa seolah-olah menjadi seekor keledai benar-benar membuat kepalanya konyol. Sementara berbagai emosi bergejolak di kerumunan, Genesis Ki yang tak terbatas melonjak di sekitar Zhou Yuan, membentuk pusaran Genesis Ki raksasa yang lebarnya ribuan mil. Tubuh Zhou Yuan mulai hancur lagi. Peringatan tuntun terdengar di benaknya, Zhou Yuan, kamu hampir mencapai batasmu. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Naga leluhur menggerakkan surga terlalu menakutkan.
Bahkan dalam kondisi ini, dia merasa sangat sulit untuk mengaktifkannya dengan benar. Namun, ini hanya logis. Teknik ini berasal dari saat naga leluhur menciptakan dunia, dan kemungkinan besar hanya ada sedikit seni-seni genesis di dalamnya yang benar-benar dapat menandingi kekuatannya. Selain itu, dia saat ini berada pada tahap sumber sejati tingkat lanjut, mengaktifkan teknik seperti itu pada tingkat kultivasi ini memang agak menggelikan. Untungnya, Zhou Yuan tidak memerlukan teknik ini untuk mengeluarkan sebagian besar potensi sebenarnya. Genesis Ki bergemuruh di tubuhnya seperti jutaan banjir yang mengamuk, dan akhirnya ditarik ke lengan kanannya. Genesis Ki terus berkumpul sebelum dengan panik dikompres dan dihancurkan menggunakan metode khusus. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah untaian kekuatan penggerak surga. Lengan kanannya tiba-tiba menjadi sangat berat, begitu berat hingga hampir menyeret seluruh tubuh Zhou Yuan ke bawah. Seni genesismu terlalu menakutkan, bagaimana kamu akan melepaskannya? Suara tuntun di benaknya dipenuhi teror. Jika dia terus mempertahankan kekuatan ini, Zhou Yuan akan dihancurkan sebelum dia dapat mencapai apapun. Zhou Yuan juga menyadari masalah ini. Pandangan yang sangat tegas muncul di matanya saat dia membentuk tangan pisau dengan lengannya yang lain dan memotongnya. Darah berceceran saat seluruh lengan Zhou Yuan dipotong. Ketika lengan kanannya terjatuh, kekacauan primal mulai menyebar sebelum dengan cepat menyusut kembali, membentuk bola kekacauan primal yang bersinar. Bola itu hanya seukuran kepalan tangan, namun ruang di dekatnya dengan cepat hancur di sekitarnya, menciptakan kekosongan spasial hitam. Ketika lengannya putus, seluruh tubuh Zhou Yuan terlepas dari ikatan yang berat. Dengan suara gemuruh, bola kekacauan primal yang bersinar melesat di udara, langsung menuju ke Si Ying. Bola itu sepertinya menembus ruang itu sendiri, tiba di depan Si Ying sepersekian detik setelah muncul. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri, bodoh. Meskipun Si Ying bisa merasakan ada sesuatu yang aneh pada bola bercahaya itu, dia hanya terkekeh acuh tak acuh. Sebagai ahli Sein yang maha kuasa, sulit baginya untuk merasa waspada terhadap semut sumber sejati. Meski merasa cuek, Si Ying tidak membiarkan bola mendarat tanpa melakukan apapun. Dia mengulurkan tangan kecilnya, gumpalan api misterius melompat dari telapak tangannya, menyebabkan suhu di Utopia Roh Naga meningkat. Itu adalah api Sein. Api suci berkumpul di telapak tangan Si Ying, membentuk teratai api sebelum melayang menuju bola kekacauan primal yang bersinar. Bola dan teratai bertabrakan, yang mengejutkan semua orang, tidak ada suara keras atau gelombang kejut. Kedua kekuatan mengerikan itu saling terkikis, menyebabkan seluruh domain mulai retak dan hancur. Ai Tuanzi dan yang lainnya menelan ludah saat mereka menonton. Apa yang baru saja mereka lihat? Teratai api yang terbuat dari api suci tidak segera membakar bola kekacauan primal yang bersinar dari Zhou Yuan. Itu adalah api suci. Itu adalah seni unik dari seorang ahli Sein. Bahkan domain hukum akan langsung terbakar habis karenanya. Namun, itu tidak langsung membakar bola bercahaya itu. Tentu saja mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Si Ying pun terkejut. Segera setelah itu, cahaya dingin yang menakutkan muncul di pupil matanya. Menarik, nada suara Si Ying tenang, tapi mengandung rasa dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Bentrokan seperti ini membuatnya marah. Seekor semut telah menghentikan serangannya. Meski bukan upaya serius, namun tetap tidak bisa diterima. Telapak tangan Si Ying berputar. Detik berikutnya, teratai api Sein tiba-tiba berkobar. Yang membuat semua orang ngeri, mereka merasakan Genesis Ki dalam Utopia Roh Naga mulai terbakar. Teratai api perlahan terbuka dan menelan bola kekacauan primal yang bersinar. Kelopaknya menutup kembali ke bentuk aslinya. Teratai api suci tampak sedikit menonjol sebelum kembali normal. Serangan yang menggabungkan semua Genesis Ki Zhou Yuan dan banyak ahli domain hukum semu telah dinetralkan. Itu bahkan tidak menimbulkan satupun kerusakan pada Si Ying. Namun, Zhou Yuan tidak kecewa dengan hasil ini. Sebaliknya, senyuman lega muncul di wajahnya. Dia merasakan getaran samar dari gunung roh leluhur ketika Si Ying menetralisir kekuatan bola kekacauan primal yang bersinar. Meskipun hampir dapat diabaikan, getarannya dengan cepat mulai meningkat hingga seluruh gunung berguncang dengan hebat. Rantai raksasa di sekitar gunung perlahan mulai runtuh. Serangan Zhou Yuan mungkin mirip dengan bulu bagi Si Ying. Namun, bulu yang sama ini telah merusak keseimbangan antara dirinya dan gunung roh leluhur. Gunung yang telah diangkat oleh Si Ying mulai turun perlahan. Wajah bayi Si Ying berubah marah. Semut terkutuk. Raungan amarahnya menyapu setiap sudut Utopia Roh Naga seperti badai.
Gunung roh leluhur perlahan turun, menyebabkan tanah berguncang hebat. Si Ying juga sangat terpengaruh. Dia pada dasarnya pernah terlibat tarik-menarik dengan gunung sebelumnya, dan mendapat sedikit keuntungan. Namun, keseimbangan itu kini telah dirusak oleh Zhou Yuan, menyebabkan serangan balasan melonjak ke arahnya seperti banjir besar. Seteguk darah keluar dari mulut Si Ying, emas berkilauan di dalam cairan darah. Setiap tetesnya seberat gunung dan mampu berubah menjadi lautan utuh, dipenuhi kekuatan yang dapat membentuk daratan. Wajah Sein sumber sejati memerah. Serangan balik dari gunung roh leluhur sulit untuk ditanggung bahkan oleh orang seperti dia. Jahanam, api kemarahan praktis menyembur dari mata Si Ying, kebencian di matanya begitu pahit hingga hampir melelehkan Zhou Yuan. Seteguk darah itu merupakan kehilangan yang menyakitkan baginya, dan akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk pulih. Selain itu, gunung roh leluhur kembali lagi ke tanah. Namun, yang paling membuat marah Si Ying adalah retakan samar muncul di area suci pemindahan gunung karena campur tangan Zhou Yuan sebelumnya. Biasanya, retakan samar seperti itu tidak perlu dipikirkan. Namun, hal itu membuat Si Ying harus membayar harga yang sangat menyakitkan karena waktunya yang tidak tepat. Oleh karena itu, Si Ying sudah mempertimbangkan apakah dia harus memakan Zhou Yuan seumur hidup. Di ruang seperti kekacauan utama di luar utopia roh naga. Jin Yang Huang dan 4 ahli Sein surga Wanshu lainnya mengamati dengan cermat semua yang terjadi di utopia roh naga sambil pukulan dengan para ahli Sein ras suci. Mereka awalnya sangat marah ketika melihat gunung naga leluhur dipindahkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhou Yuan akan menggagalkan rencana Si Ying pada saat genting ini, menyebabkan situasi berubah-ubah. Sejujurnya ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan dari Jin Yang Huang dan 4 ahli Sein lainnya. Bagaimanapun, mereka tidak menaruh harapan apapun pada Zhou Yuan dan yang lainnya. Dalam pandangan mereka, hanya para ahli Sein yang dapat mempengaruhi situasi saat ini. Zhou Yuan dan pakar sumber sejati lainnya terlalu kecil dan tentu saja tidak dapat diandalkan. Namun, sepertinya mereka meremehkan pemuda yang baru-baru ini menjadi sangat terkenal di seluruh surga. Namun, meskipun kejadian ini merupakan kejutan yang menyenangkan, Jin Yang Huang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Zhou Yuan. Si Ying pasti akan marah setelah rencananya diganggu. Jika dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya, Zhou Yuan dan semua orang di utopia roh naga tidak akan mampu bertahan. Kita hanya bisa berharap kuil Omega akan segera membantu kita. Jin Yang Huang menghela nafas dalam hati sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran. Cahaya ganas melintas di matanya saat dia menatap celah spasial yang terus mengirimkan ledakan kekuatan maha kuasa. Tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Di luar gunung roh leluhur. Senyuman lega muncul di wajah pucat Zhou Yuan saat dia melihat gunung berhenti naik dan mulai turun. Meskipun dia telah membayar harga yang menyakitkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Si Ying. Terlebih lagi, menyebabkan seorang ahli Sein terluka pada tahap sumber sejati kemungkinan akan meningkatkan ketenarannya ke tingkat yang benar-benar baru jika berita menyebar. Namun, saat Zhou Yuan tenggelam dalam kesuksesannya, sebuah pemikiran dari Tuntun tiba-tiba muncul di benaknya, lari, Zhou Yuan. Orang tua itu akan membunuhmu. Semua rambut Zhou Yuan berdiri saat dia tanpa sadar melihat ke arah Si Ying, hanya untuk menemukan sepasang mata yang dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya mengunci dirinya. Rasa dingin yang hebat memenuhi hati Zhou Yuan dan dia segera menggunakan sedikit cadangan yang tersisa untuk segera mundur. Saat dia mundur, suara Si Ying yang menusuk tulang terdengar di seluruh area. Kalian semut, kalian semua akan mati. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menariknya dengan kejam. Dunia mulai bergejolak seolah-olah semua Genesis Ki di seluruh utopia roh naga disatukan oleh Si Ying. Gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari atas langit. Zhou Yuan, Ai Tuanzi dan yang lainnya mengangkat kepala saat kengerian membanjiri mata mereka. Sebuah meteor raksasa yang tak terbayangkan jatuh dari langit. Itu bukanlah meteor sungguhan tapi sesuatu yang terbuat dari semua Genesis Ki di utopia roh naga. Terlebih lagi, api suci menyala di sekitar meteor tersebut. Saat meteor ini mendarat, setengah dari utopia roh naga akan langsung hancur. Kulit kepala Zhou Yuan menjadi mati rasa. Sudah tidak ada cara untuk menghindari serangan kiamat ini. Aku kira pantat harimau tua tidak boleh disentuh. Zhou Yuan tersenyum pahit. Dia sudah menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya sebelumnya, tapi gagal menimbulkan kerusakan apapun pada Si Ying. Darah yang dia keluarkan sebagian besar disebabkan oleh serangan balik dari gunung roh leluhur.
Dia dengan jelas menunjukkan kepadamu bahwa seorang ahli Sein tidak dapat dipermalukan. Tuntun membalas secara refleks. Zhou Yuan memutar matanya. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah ada cara untuk melarikan diri? Bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari serangan jarak jauh seperti itu? Transmisi Tuntun terdengar agak tidak berdaya kali ini. Zhou Yuan, kamu wabah terkutuk, kenapa aku merasa selalu ada masalah kemanapun kamu pergi? Memintamu untuk datang membantuku adalah keputusan yang buruk. Wajah Zhou Yuan menjadi hitam, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibalas. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendengus sebagai jawaban. Karena tidak ada tindakan apapun yang dapat mereka ambil, mereka hanya bisa berdoa agar jangkauan meteor api suci terlalu luas sehingga Zhou Yuan setidaknya dapat mencoba mencari peluang untuk bertahan hidup. Bahkan ketika Zhou Yuan dan Tuntun memiliki pandangan negatif seperti itu, kelompok surga Wanshu sudah menyerah pada keputusasaan, meninggalkan semua perlawanan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan seorang Sein. Meteor itu menghantam lapisan ruang angkasa, membawa serta masa depan kehancuran total saat jatuh. Ekspresi Zhou Yuan sangat suram saat ide untuk bertahan hidup dengan cepat muncul di kepalanya. Namun semuanya ditolak. Serangan itu terlalu mengerikan. Dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk bertahan hidup. Api kehancuran tersapu dari meteor yang jatuh. Kalian semut, kalian semua akan mati. Ekspresi kejam melintas di wajah Si Ying. Kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan turun, bahkan menghancurkan ruang itu sendiri. Namun, saat Zhou Yuan menutup matanya untuk bersiap menerima serangan penuh amarah, cahaya misterius tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Cahaya itu mengandung kekuatan mistis, bahkan membekukan ruang itu sendiri saat benang cahaya membentang keluar. Di bawah pancaran cahaya misterius, meteor yang jatuh perlahan berhenti seolah membeku di tempatnya. Ia tidak bisa turun lagi. Di bawah, mata Ai Tuanzi dan yang lainnya membelalak karena terkejut dan tidak percaya. Mereka tidak sendirian, Si Ying juga tanpa sadar berteriak saat ekspresinya berubah drastis. Apa? Indranya memberitahunya bahwa cahaya misterius itu tampaknya mengandung kekuatan yang sangat kuno dan mendasar, kekuatan yang telah menekan kekuatannya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Yuan membuka matanya dan dengan bingung menatap untaian cahaya misterius yang menyebar dari tubuhnya. Mereka merasa agak akrab. Rangkaian cahaya misterius berkumpul di depan Zhou Yuan, berubah menjadi cermin. Cermin itu berdesir samar saat hutan hijau terlihat. Di tengah kehijauan, sesosok tubuh cantik terlihat sedang berbaring dengan anggun di dahan. Labu giok bergoyang di tangannya. Ai Tuanzi dan yang lainnya menatap kaget pada gadis cantik di cermin, setiap tatapan tidak bisa berpaling dari wajahnya yang cantik. Kakak, sosok Tuntun muncul di atas bahu Zhou Yuan dan menggonggong dengan penuh semangat. Gadis yang mengenakan pakaian biru mengangkat matanya. Tatapannya seperti menembus ruang angkasa, tiba di dalam utopia roh naga dan mengunci Si Ying. Suara acuh tak acuh dan tersebar di seluruh negeri, sumber sejati Sein berani menyentuhnya. Meteor api Sein raksasa yang dapat menghancurkan setidaknya setengah dari utopia roh naga membeku di udara, tidak mampu turun bahkan 1 milimeter pun. Tidak diragukan lagi itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Namun, bagi Ai Tuanzi dan yang lainnya, guncangan dari meteor yang membekukan itu tidak membuat guncangan saat melihat gadis di cermin mengambang. Suara jernihnya benar-benar tanpa emosi dan kata-katanya membuat semua orang tercengang. Dia menyebutnya sebagai sumber sejati Sein. Siapa dia? Di belakang Ai Tuanzi, Jinlan dan anggota klan monyet emas lainnya menelan ludah berulang kali. Mereka secara alami mengenali gadis cantik itu. Jinlan berkata dengan mulut kering, dia datang bersama Zhou Yuan di klan monyet emas kita dan sepertinya sangat akrab dengannya. Ketika Yao Yao tiba, dia masih ingat dengan jelas bahwa bahkan pemimpin klan mereka, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, secara pribadi telah keluar untuk menyambutnya. Tentu saja, mereka tidak dapat memahami mengapa Jin Yang Huang begitu memikirkan hal penting saat itu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa gadis ini memiliki kekuatan yang dapat menandingi tahap Sein. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana dia dengan mudah menghentikan serangan yang sangat kuat dari Sein Naschen Sos. Akrab dengan Zhou Yuan, sudut bibir semua orang bergerak sedikit. Tentu saja mereka bisa mengerti apa maksud kata-kata ini, keduanya jelas sedang menjalin hubungan. Aizi mau tidak mau berkata, itu tidak benarkan. Dari apa yang telah dia lakukan sejauh ini, kemungkinan besar dia adalah seorang ahli Sein. Meskipun Ai Tuanzi juga menganggapnya sulit dipercaya, dia tetap berkata dengan rasional,
kata-katanya sebelumnya telah membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat. Sudut mulut Aizi bergerak-gerak. Ia merasa sudah tidak ada lagi logika yang tersisa. Itu adalah seorang ahli Sein, sebuah eksistensi yang maha kuasa. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan seperti itu dengan Zhou Yuan? Bagian mana dari dirinya yang pantas mendapatkan kekayaan seperti itu? Sementara semua orang terkejut, Zhou Yuan juga menatap cermin mengambang dengan takjub. Yao Yao, Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya. Pergantian kejadian baru-baru ini ternyata disebabkan oleh beberapa teknik rahasia yang ditanam Yao Yao di tubuhnya sebelum memasuki utopia roh naga. Ini sedikit menghangatkan hatinya. Segera setelah itu, dia menghela nafas dan berkata dengan nada sedikit tertekan, sepertinya aku benar-benar akan dikenal di seluruh surga sebagai raja yang bergantung pada gadisku. Tuntun dengan jijik memandangnya dari bahunya, kenapa aku merasa kamu sedikit senang dengan gelar itu? Zhou Yuan mengerutkan kening dan dengan tegas menyangkalnya. Tidak mungkin, kamu pasti sedang membayangkannya. Tuntun tertawa kecil. Saat manusia dan binatang sedang bertengkar, ekspresi Si Ying berfluktuasi tak menentu saat dia menatap sosok cantik di cermin. Ketika dia akhirnya melihatnya dengan jelas, pupil matanya mengecil. Si Ying perlahan berkata dengan suara penuh kewaspadaan yang mendalam, aku tidak menyangka, berada di hadapan dewa ketiga. Sebagai ahli Sein suci ras, Si Ying juga mengetahui identitas Yao Yao. Di cermin, tatapan Yao Yao tampak tenang dan dingin. Dia tidak membalas Si Ying dan hanya menunjuk dengan satu jari. Alkohol sebening kristal dituangkan dari labu giok. Detik berikutnya, permukaan cermin beriak saat alkohol mengalir keluar seperti mata air yang menusuk tulang. Mata air es melonjak menuju meteor api Sein seperti lautan. Api suci dengan cepat padam saat meteor besar yang terbuat dari Genesis Ki mulai memudar, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh daratan. Si Ying memperhatikan dengan mata muram saat dia perlahan berkata, ya dewa ketiga yang terhormat, meskipun kamu adalah dewa yang mulia, kamu seharusnya belum sepenuhnya terbangun. Terlebih lagi, kamu hanyalah proyeksi. Ini tidak cukup membuatku takut. Meskipun ia adalah kembaran yang terbuat dari setengah teratai suci, Yao Yao hanyalah sebuah proyeksi dan tidak bisa menandinginya. Di cermin, mata Yao Yao tetap jernih dan acuh tak acuh. Apakah begitu? Aku tidak memiliki pendapat yang sama. Dia mengangkat tangannya dan jari rampingnya membentuk segel. Kamu ingin memindahkan gunung roh leluhur, tetapi apakah kamu sudah meminta izinnya? Saat suara acuh tak acuh Yao Yao terdengar, semua orang tiba-tiba merasakan gunung roh leluhur mulai bergetar hebat. Ki jahat yang tak ada habisnya menyembur keluar, membuat seluruh cakrawala menjadi merah darah. Ekspresi Si Ying sedikit berubah saat dia dengan cepat menepukkan kedua tangannya. Genesis Ki berkumpul ke arahnya, berubah menjadi dua tangan raksasa yang mencoba menghancurkan gunung dari atas dan bawah. Namun, ki jahat itu tampaknya tidak terbatas. Itu mendorong kembali kedua tangan raksasa Genesis Ki dan mulai mengikisnya. Saat kedua kekuatan itu bentrok, tangan-tangan itu perlahan-lahan terkikis. Sosok Si Ying tersentak, memaksanya terhuyung mundur dua langkah. Ekspresinya berubah sangat jelek. Gunung roh leluhur tampaknya telah melepaskan semua ki jahatnya, dan kekuatan sumber sejati Sein saat ini tidak dapat lagi menekannya. Ini semua karena Yao Yao. Seperti yang diharapkan dari dewa ketiga. Si Ying mengertakkan gigi. Saat dia berbicara, ki jahat telah menyelimuti seluruh wilayah. Ki berputar, perlahan-lahan membentuk kuali besar berwarna merah darah. Kuali tembus pandang itu sepertinya berisi seluruh gunung roh leluhur, menjebak Si Ying juga. Ki jahat dengan panik berkumpul dan terkompresi di dalam kuali berwarna merah darah, akhirnya membentuk api berwarna merah darah. Nyala api itu melesat keluar, berubah menjadi jutaan bentuk berbeda yang menerkam menuju sumber sejati Sein milik Si Ying. Si Ying melolong marah saat dia mengedarkan kekuatan Sein-nya. Lingkungannya dipartisi menjadi domain spasial terpisah, sementara tubuhnya bersembunyi di dalamnya, membuatnya hampir mustahil ditemukan. Namun, dia meremehkan api darah. Api darah menyapu tubuhnya seperti bayangan. Domain spasial demi domain dibakar menjadi ketiadaan saat api akhirnya mengunci Si Ying. Lautan api darah segera mengelilingi sumber sejati Sein. Api darah melonjak, meniadakan semua gelombang spasial, membuat Si Ying tidak mungkin melarikan diri. Raungan marah Si Ying bergemuruh, menggetarkan ruang itu sendiri. Yang membuatnya ngeri, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan dewa ketiga. Meskipun dia belum sepenuhnya terbangun, satu proyeksi saja bisa menarik kekuatan gunung roh leluhur. Benar,
Gunung roh leluhur berasal dari sepotong roh naga leluhur, sedangkan dewa ketiga lahir dari kehendak naga leluhur. Dia secara alami akan bisa meminjam kekuatannya. Hati Si Ying mencelos saat kegelisahan tumbuh dalam dirinya. Suara Yao Yao yang dingin dan lembut menggema di seluruh penjuru wilayah. Karena kamu dengan rela menjadi setengah teratai Sein untuk datang ke sini, kamu bisa tinggal dan menjadi makanan bagi gunung roh leluhur. Api darah yang deras meraung saat melonjak menuju Si Ying. Ekspresi Si Ying berubah drastis. Dia sekarang tahu bahwa dewa ketiga berencana menyempurnakannya dengan ki jahat gunung roh leluhur. Sungguh kejam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a